Ditampilkan sebuah wawancara bersama seorang pria, William, yang menceritakan pengalamannya bekerja di Laut Utara sejak berusia 18 tahun. Dia menceritakan kehidupan yang penuh kepuasan dengan gaji yang layak berkat pola 2 minggu kerja, 4 minggu libur yang diadopsi dari sistem kerja di US. Namun, banyak pekerja termasuk dirinya menjadi buta terhadap resiko yang mereka hadapi, baik terhadap nyawa maupun ekosistem laut demi mendapatkan minyak. Adegan berpindah menampilkan seorang wanita bernama Sofia yang terbangun di rumah kekasihnya, Stian. Meskipun hubungan mereka baik, tapi Sofia masih ragu untuk hidup bersama. Ini terlihat dari suasana canggung sarapan bersama Stian dan putranya Odin. Sofia terus memikirkan pekerjaannya dan selalu membutuhkan ruang pribadi. Tak lama kemudian, Sofia tiba di tempat kerja salah satu perusahaan robotics, di mana Sofia mengoperasikan robot selam bernama Ellie untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Arthur, rekan kerja sekaligus sahabat, bertaruh Sofia tidak akan mampu menyelesaikan pengujian dalam waktu singkat. Sofia pun berusaha keras, tetapi pada akhirnya gagal, menyoroti tekanan yang mereka hadapi di tempat kerja. Saat petang, Sofia menghadiri pesta kecil-kecilan Stian, di mana ia berbagi momen romantis tapi terganggu oleh kedatangan Ronnie, teman Stian. Keesokannya, Sofia dan Arthur berbincang tentang malam pesta di mana Arthur mabuk berat sampai-sampai membutuhkan obat. Percakapan mereka terhenti ketika Sofia menerima panggilan darurat dari perusahaan Saga, sebuah perusahaan ekstraksi minyak yang meminta wanita itu datang secepatnya. Sofia menjelaskan kepada Arthur dan mereka berdua menuju ke lokasi. Di sana mereka bertemu dengan William yang meminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Setelah selesai dengan dokumen-dokumen itu, Sofia mencoba menggali lebih banyak informasi, tetapi William hanya mengatakan bahwa mereka harus menuju ke Rig Norman Maximus. Setibanya di sana, tepatnya di sebuah kapal di dekat Rig, Sofia dan Arthur segera menyiapkan Ellie untuk melakukan tugas menyelam. Sementara itu, di markas, William berbicara dengan koleganya, memastikan Berit membantu Sofia dan Arthur dalam misi tersebut. Saat tim di lapangan bersiap, William memberikan rincian penting. Sebuah rig pengeboran telah runtuh akibat penurunan tanah di dasar laut dan para staf terjebak di dalamnya. Meskipun merasa curiga, tapi Sofia dan Arthur tetap melanjutkan misi dengan tekad kuat. Berbekal blueprint dan rencana operasi, mereka menyelam ke dasar laut menggunakan panduan dari video langsung yang dikirimkan Ellie, termasuk ke monitor di kantor pusat. Mereka menyusuri reruntuhan rig dengan hati-hati dan suasana menjadi semakin tegang ketika membuka sebuah pintu yang memperlihatkan kenyataan tragis. Salah satu pekerja telah kehilangan nyawa akibat tenggelam. Para staf William mengidentifikasi korban tersebut, sementara Sofia terus fokus dan melanjutkan pencarian. Di tengah reruntuhan, mereka menemukan lebih banyak korban hingga akhirnya ada secercah harapan. Mereka menemukan seorang pekerja yang masih hidup yang segera memohon pertolongan. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Seketika gelembung gas beracun mulai muncul di sekitar. Tim di markas mencoba memahami apa yang terjadi, sementara Sofia menyadari bahaya besar. Dia segera meminta Arthur untuk menarik kembali Ellie, lalu bergegas memberi peringatan kepada kapten untuk memundurkan kapal. Namun semua itu terlambat. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun teman-teman berada, ingatlah selalu, ketamakan adalah lubang tanpa dasar yang tidak akan penuh terisi, meskipun dunia dimasukkan ke dalamnya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Notion atau bahasa akamsinya Laut Utara. Sebuah film yang rilis pada tahun 2021, disutradarai oleh John Andreas Anderson, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja tidak perlu diragukan perkenalannya dengan saya.
Oke, jangan berlama-lama, mari segera siapkan kopinya, dan mari kita lanjutkan cerita. Setelah insiden tersebut, Sofia merasa tenang dengan kehadiran Stian yang tanpa ragu mendukungnya. Sofia memintanya untuk tetap berada di sisi sedikit lebih lama dan Stian dengan pengertian memenuhi permintaan tersebut. Sementara itu, William meminta Jason dan tim untuk menganalisis sebuah simulasi yang mengejutkan. Hasilnya menunjukkan bahwa Rick seharusnya tidak bisa runtuh secepat yang dilaporkan, mengindikasikan ada sesuatu yang lebih besar dan misterius sedang terjadi. Lalu ditampilkan juga Arthur memeriksa rekaman terakhir dari Ellie dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Beberapa waktu kemudian, Stian menemui Sofia yang kini berada di rumahnya dan dengan berat hati menyampaikan bahwa dia harus kembali bekerja. Setelah perpisahan yang penuh emosional, Sofia dan Odin menemukan ketenangan dengan bersama-sama memperbaiki mobil mainan Odin. Sayangnya Arthur tidak bisa menunda dan mengabaikan temuannya sehingga menghubungi Sofia. Ini membuat wanita itu datang bersama Odin dan segera menyaksikan video tentang sesuatu yang mengkhawatirkan dan mereka pun sepakat untuk melaporkan ini ke pihak Saga. Tak lama kemudian, terlihat mereka berada di luar fasilitas dan Sofia meminta Arthur menunggu bersama Odin, sementara Sofia sendiri menemui William. Ya, pria yang ditemui ternyata sedang menikmati makan malam, tapi sama sekali tidak keberatan mendengar penjelasan. Sofia menunjuk bukti video yang ditemukan, tapi respon William sama sekali jauh dari harapan. Dia hanya mengambil rekaman itu lalu pergi, meninggalkan Sofia dengan perasaan yang sangat tidak nyaman dan penuh pertanyaan. Går det nå? Terikat dengan perjanjian kerahasiaan, Sofia merasa bingung, tetapi tidak bisa menyingkirkan pemikirannya bahwa nyawa orang lain, terutama pekerja, termasuk Stian, sedang dalam bahaya. Jadi Arthur mencoba menenangkan dengan memberikan saran dan dukungan, mendorongnya untuk mengambil langkah yang lebih berani. Sementara itu, Stian berhasil menyelesaikan tugas, mengatasi masalah tekanan pada salah satu kabin. Selain itu, ditampilkan juga Menteri Pertambangan dan Energi Skakmo tiba di kantor Saga untuk menghadiri rapat dengan William dan tim. Suasana tegang terasa saat presentasi dimulai. Gan menjelaskan perkembangan mengkhawatirkan di Laut Utara. Skakmo diberi penjelasan tentang pergerakan tanah dan retakan yang semakin parah di laut. Lebih lanjut, William memberikan rincian sejarah longsoran STGA dan dampaknya terhadap wilayah tersebut. Dengan banyaknya pengeboran di Laut Utara, pergerakan tanah baru ini menjadi ancaman serius yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan iklim hingga aktivitas manusia. William menggambarkan situasi ini sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi. Untuk itu, dia mengusulkan langkah cepat, evakuasi seluruh rig pengeboran hingga semua data-data lengkap. Meskipun usulan tersebut berat, dia menegaskan bahwa ini adalah langkah paling aman. Skakmo mendekati William, berharap mendapatkan alternatif, tetapi William dengan tegas menjelaskan bahwa tanpa menutup pengeboran, mereka akan menghadapi bencana yang lebih besar dari Deepwater Horizon. Deepwater hanya melibatkan satu sumur, sementara di sini mereka berhadapan dengan banyak sumur aktif. Her snakker vi om 350. Sementara itu, di rig terdengar alarm yang membuat Stian terbangun dan segera meninggalkan ruangan untuk menghadapi situasi darurat ini. Sementara Ronnie memimpin kelompok untuk melakukan evakuasi. Bersamaan dengan itu, William memastikan semua sumur ditutup dengan benar karena setiap tindakan sangat penting untuk mencegah bencana. Adegan berpindah ke Sofia yang mengamati Odin bermain dengan mobil remote control. Tiba-tiba wanita itu mendapat kabar tentang evakuasi dan mencoba menghubungi Stian, namun gagal. Rasa cemas melanda, apalagi tak lama berselang, dia menerima laporan lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Sumur di area GFAXA mengalami masalah besar, tepat di rig tempat Stian dan Ronnie bertugas. Tanpa ragu, William segera memerintahkan timnya untuk bertindak cepat, menghubungi Ronnie agar segera menutup katup secara normal. Stian dengan rasa tanggung jawab menawarkan diri untuk mengambil alih tugas berbahaya itu sambil mempercayakan keselamatan staf lain kepada Ronnie. Du må passe på gjengen her. Hold igjen bussen. Ja.
Saat Stian menuju ke area katup, Sofia merasa sangat gelisah, berusaha menghubunginya namun tidak ada respon. Di kantor pusat, William terus memantau situasi, menerima laporan tentang kemajuan Stian yang terlambat menuju katup utama. Ketika Stian akhirnya mencapai area shaft D, beban besar dari tugas pun semakin terasa berat. Namun Stian tetap berjuang sampai akhirnya merasakan sesuatu. Di tengah kekacauan, Ronnie melihat ledakan besar terjadi, disusul tanah yang runtuh menelan sebuah kapal di dekatnya. Sementara Stian terjebak, tim Ronnie berhasil menyelamatkan diri dengan dibawa helikopter. Di tempat lain, Sofia bersama Odin menuju ke kantor pusat Saga, di mana berita buruk menanti. Ya, Berit menyampaikan bahwa Stian tidak ikut dalam evakuasi karena mengemban tugas menutup katup yang rusak. Sofia tidak bisa menerima hal ini dan dengan putus asa meminta William untuk mengatur operasi penyelamatan. Namun ekspresi muram William menunjukkan bahwa harapannya sangat kecil. Sofia lagi-lagi tidak bisa membiarkan Stian ditinggal, terutama karena Odin tidak pantas mengetahui hal ini. Ketika William memerintahkan keamanan untuk mengeluarkan Sofia, Odin tampak bingung dan ketakutan. Di tengah keputusasaan, Sofia memutuskan untuk mencoba cara lain. Dia mendesak Berit untuk memeriksa rekaman kamera pengawas dari shaft D, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam salah satu rekaman, harapan mulai memudar, berganti rasa putus asa. Sofia menangis, bersiap menerima kemungkinan terburuk, namun tiba-tiba saja secercah harapan muncul. Jason menemukan sebuah pintu yang terbuka di antara lorong dan shaft D yang mungkin menjadi jalur penyelamat bagi Stian. Det en luke inn til en servicekanal som har blitt åpnet. Sofia bertekad untuk menyelamatkan sang kekasih, meminta bantuan Vicky dan juga Arthur. Dia mempersiapkan peralatan dan mengisi fan untuk misi tersebut. Menyadari pentingnya misi ini bagi Sofia, Arthur memutuskan ikut karena tak ingin sahabatnya menghadapi semua sendirian. Sesampainya di lokasi, Vicky memperingatkan tentang helipad yang rusak sehingga mereka harus turun menggunakan tali dan itu sangat berisiko. Sementara itu di kantor pusat, Ronnie menerima kabar mengejutkan dari Berit. Stian kemungkinan masih hidup dan Sofia memutuskan untuk memimpin misi penyelamatan yang mana membuat Ronnie terguncang dan segera memeluk Odin untuk saling menguatkan. Kembali ke Sofia di rig, dia dan Arthur segera mengaktifkan Ellie meskipun sempat mengalami kendala karena tali terlalu pendek dan kekhawatiran memuncak karena Ellie sempat tak merespon. Namun, pada akhirnya semua berjalan normal. Sofia segera mengendalikan, mencari di sekitar pintu, serta meminta bantuan Arthur untuk mengaktifkan kamera thermal agar lebih akurat. Beberapa waktu kemudian, Sofia menemukan lokasi Stian. Dengan penuh harap, ia bergegas ke lokasi Stian dan Arthur mengikuti di belakang. Di tengah upaya penyelamatan, adegan beralih menampilkan William, di mana seorang kolega menunjukkan gambar mengerikan tumpahan minyak yang membutuhkan perhatian segera. Parahnya, situasi menjadi sangat jelas saat mereka menyadari tumpahan tersebut telah menyebar ke area yang sangat luas tanpa tanda-tanda akan berhenti. Gunn mengungkapkan upaya putus asa mereka untuk meminta bantuan dari Angkatan Laut dan pasukan maritim lainnya. Namun, mereka tidak siap untuk menangani krisis sebesar ini. Dalam ketegangan yang meningkat, William mengusulkan solusi beresiko membakar tumpahan minyak sebelum mencapai daratan, terutama negara-negara lain seperti Britania Raya. Skakmo awalnya ragu, tapi akhirnya setuju untuk meminta izin presiden. Kembali ke kelompok Sofia yang terus mencari Stian di shaft, upaya mereka tampak sia-sia hingga tiba-tiba Stian muncul dalam kondisi terluka. Mereka pun segera melarikan diri. Di tengah kekacauan, Skakmo mendapat persetujuan mengirim pesawat tempur untuk misi berbahaya ini. Saat pesawat meluncur, kelompok Sofia sampai di luar hanya untuk melihat pemandangan menakutkan, tumpahan minyak semakin menyebar. Panik mulai melanda ketika Berit memperingatkan Ronnie untuk menghentikan tindakan William karena yakin kelompok Sofia masih bertahan. Sayangnya semua sudah terlambat.
Dari kejauhan, Sofia dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan dengan kebingungan dan ketakutan saat api berkobar, sementara skala penuh dari bencana masih belum sepenuhnya jelas. Kata-kata Ronnie menampar William dan Skagmo dengan keras, menyadarkan akan dampak dari keputusan mereka. Sementara itu, Sofia dengan putus asa mencoba menghubungi Vicky untuk meminta bantuan, tetapi usahanya tidak berhasil. Muncul secercah harapan saat Stian berhasil menghubungi William. Sayangnya bukan bantuan yang didapat, tapi permohonan maaf karena tidak bisa mengirimkan tim penyelamat. Tidak ada cara selain berusaha sendiri, jadi Sofia menyarankan agar mereka menggunakan sekoci. Sementara itu, Odin menyaksikan pada layar dengan penuh ketakutan akan apa yang terjadi. Tapi bocah itu menolak untuk pergi karena yakin Sofia akan kembali bersama Stian. Kembali ke Sofia yang memimpin rekan-rekan menuju Skoci, membaca manual dengan seksama untuk menemukan solusi. Sebuah ide cemerlang, dia mengusulkan untuk mengisi Skoci dengan air agar dapat menyelam di bawah api. Stian menyampaikan instruksi kepada Arthur yang mulai mengisi Skoci, namun ada keraguan tentang berapa banyak air yang harus diisi. Setelah semua masuk, Sofia mencoba menarik tuas, tetapi tidak berhasil. Stian menyadari ada pengait yang belum dilepas, jadi Arthur pun bergegas keluar dan dia menyadari bahwa tidak mungkin kembali ke dalam Skoci, sehingga memutuskan untuk berkorban. Saat Skoci meluncur, Stian kehilangan kesadaran akibat upaya menghentikan Arthur. Meskipun Sofia berusaha membangunkan, Stian tetap tak sadarkan diri. Dengan putus asa, Sofia mencoba menstabilkan Skoci mengikuti petunjuk manual, tetapi usahanya tidak berhasil. Di kantor pusat, suasana duka melanda William dan rekan-rekan, sementara Ronnie tetap menunggu dengan cemas, sembari menemani Odin. Sofia terbaring di samping Stian, sementara Skoci terus tenggelam secara perlahan. Saat merasa sudah tidak ada harapan, Stian tiba-tiba terbangun dan menginstruksikan kepada Sofia agar membuka katup dan kembali menarik tuas untuk mengeluarkan air. Sofia mengikuti arahan sehingga Skoci pun kembali stabil dan naik ke permukaan, membawa secercah harapan. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba saja ponsel Odin berdering. Ronnie dengan harapan besar menjawab panggilan tersebut dan segera merasa lega ketika mendengar suara sahabatnya, Stian. Ronnie kemudian memberikan kesempatan kepada Stian untuk berbicara dengan Odin. Di sini Stian berjanji akan segera kembali bersama dengan Sofia. Det går bra? Går det bra med dig? Ja. Beberapa waktu kemudian, Ronnie dan Odin menyaksikan Stian dan Sofia kembali, dibawa oleh tim penyelamat. Melihat sang ayah, Odin segera berlari memeluk erat Stian dan Sofia. Di sana juga ada William yang menyaksikan momen haru tersebut, dan sebuah pesan dari pria itu menutup film bahwa butuh setahun untuk asap kebakaran hilang, serta suatu pelajaran berharga dapat diambil dari peristiwa ini. Dan tamat. Ketika sebuah rig minyak di Laut Utara runtuh, operator drone bawah air, Sofia dan Arthur dipanggil untuk mencari korban selamat di dasar rig tersebut. Mereka menemukan satu orang, tetapi tidak dapat menyelamatkannya karena kebocoran gas memicu ledakan yang menewaskan orang itu dan merusak rig. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa kebocoran tersebut tidak berasal dari sumur minyak, melainkan dari retakan di dasar laut. Saga, perusahaan pemilik rig tersebut, memanggil seorang ahli bernama William Lee yang menjelaskan bahwa Storegga Slide, retakan di dasar laut yang telah ada selama 8.000 tahun, kembali terbuka akibat pengeboran selama bertahun-tahun. Mereka memutuskan untuk menutup semua sumur dan mengevakuasi seluruh staf, termasuk pacar Sofia, Stian. Saat tim Stian bersiap untuk pergi, ditemukan kerusakan pada salah satu poros di kedalaman 138 meter di bawah permukaan laut, dan Stian dikirim untuk menutupnya secara manual. Tak lama kemudian rig tersebut runtuh. Dengan judul lain The Burning Sea, film ini dapat dianggap sebagai pelengkap spiritual dari dua film bencana Skandinavia sebelumnya, The Wave dan The Quake, yang terakhir disutradarai oleh John Andreas Anderson. Tema yang sama terlihat jelas di ketiganya, menggambarkan skenario terburuk dari kerusakan yang disebabkan manusia terhadap alam. Selain itu, semua cerita ini juga memiliki elemen keluarga di pusatnya untuk memperkuat drama emosional.
Dalam cerita ini, yang menjadi taruhannya adalah anak Stian, Odin, yang mungkin menjadi yatim piatu jika Sofia gagal menyelamatkan Stian dari poros tersebut. Bersamaan dengan kabar bahwa Sofia mungkin siap pindah dan tinggal bersama Stian serta Odin, bencana ini terasa sangat tidak adil waktunya. Ini juga menjadi cara sederhana untuk menggambarkan penderitaan manusia yang mungkin terjadi dalam situasi seperti ini, yang kontras dengan sikap dingin pihak korporasi yang lebih peduli melindungi kepentingan finansial dan reputasi publik mereka. Setelah pembukaan yang tenang untuk membangun fondasi cerita dan menggambarkan kehidupan keluarga bahagia yang akan terguncang, Sofia dan Arthur berangkat kerja tanpa tahu apa misi mereka. Mereka bahkan dipaksa menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum dibawa ke Rick. Ini memperlihatkan Saga sebagai perusahaan yang secara moral korup, hanya peduli pada keuntungan dan upaya meminimalkan kerugian alih-alih mencari solusi, yang kemudian menjadi rintangan tambahan bagi para tokoh utama kita. Meskipun para eksekutif Saga terlihat seperti tipe yang lebih mementingkan keuntungan daripada nyawa manusia, mereka bertindak cepat begitu menyadari bahaya besar di sekitar sumur-sumur tersebut. Namun, ketika Rick yang tenggelam memicu tumpahan minyak besar-besaran dan satu-satunya solusi adalah membakarnya, mereka menolak mengirim bantuan untuk Stian. Pada titik inilah Sofia dan Arthur mengambil alih peran. Uniknya, ini bukan film bencana yang khas, di mana bencana datang bertubi-tubi tanpa henti. Kejadian-kejadian mengancam jiwa dalam film ini dirancang dengan cermat untuk terjadi di saat yang tak terduga. Sementara naskahnya memanfaatkan jeda di antaranya untuk secara logis merancang langkah berikutnya yang akan membawa ke masalah selanjutnya. Ini memberikan waktu bagi penonton untuk kembali tenang setelah setiap lonjakan ketegangan, terutama dengan narasi yang disajikan melalui dua perspektif yang berganti. Meskipun tidak didukung oleh anggaran Hollywood, film ini tidak menunjukkan kelemahan atau kesan murahan dalam efek visualnya. Sebaliknya, ketergantungan pada bahaya praktis justru lebih besar dan sama efektifnya, terutama dalam adegan di dalam poros yang terendam air atau perahu penyelamat dari Rick. Ada rasa skala yang luar biasa yang berhasil diciptakan, membuat kita benar-benar merasa bahwa para tokoh terjebak di tengah laut utara, dikelilingi oleh tumpahan minyak terbesar di dunia. Kesan ini semakin diperkuat oleh api yang mendekat dari kejauhan saat tumpahan itu dibakar. Film ini menyampaikan pesan mendalam tentang tanggung jawab manusia terhadap alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui eksploitasi minyak yang berujung bencana, film ini mengajarkan bahwa manusia harus menjadi penjaga, bukan sekedar pengambil manfaat dari kekayaan alam. Keuletan dan ketangguhan alam ditampilkan sebagai pengingat bahwa lingkungan memiliki kemampuan untuk pulih jika diberikan kesempatan. Selain itu, nilai kemanusiaan seperti kerjasama, pengorbanan, dan harapan ditonjolkan melalui perjuangan para karakter yang berusaha menyelamatkan nyawa di tengah situasi kritis. Film ini juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam menghadapi bencana, serta perlunya manajemen resiko yang lebih baik untuk mengurangi dampak buruk di masa depan. Dengan pelajaran berharga ini, The Burning Sea mengajak kita untuk lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam dan menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!